Perkenalkan, nama saya Maria Delva Yurita, mahasiswa PPG dalam jabatan IPA Angkatan Kedua tahun 2021 Universitas Negeri Malang. NIM saya 2031291794523. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran secara moda daring dengan materi penerapan pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Oke, selamat pagi Ananda semua. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Semua sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Salman. Mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Salman. Nah, Meta hari ini, apakah teman-temannya sudah hadir semua? Udah, Bu. Oke, sudah hadir semua ya. Alhamdulillah teman-teman Meta sudah hadir semua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang penerapan pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa kamu lihat sebagai berikut. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke. Ini judul kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis penerapan prinsip pesawat sederhana pada struktur otot dan rangka manusia saat melakukan aktivitas. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali dulu sedikit pembelajaran kita yang sudah lalu, yaitu masih terkait tentang pesawat sederhana. Kita udah belajar minggu lalu tentang tuas. Siapa yang masih ingat tentang tuas? Pengungkit. Ada berapa jenis tuasnya? 3, Bu. Ada 3, bagus. Jenisnya apa aja itu? Tuas jenis pertama. Nah, bagus, ada 3 ya. Tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Oke, nah Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah berolahraga mengangkat barbel atau bermain badminton? Saya pernah, Bu. Badminton pernah, Bu. Oke, berarti ada yang pernah bermain badminton ya. Nah, saat kamu melakukan olahraga bermain badminton, ada salah satu penerapan prinsip pesawat sederhana pada anggota tubuh kamu, pada khususnya yaitu pada sistem gerak. Nah, hari ini akan kita pelajari. Jadi Ananda, Ibu harapkan semangat ya. Kemudian nanti aktif dalam pembelajaran. Kemudian satu lagi, Ibu juga mau ingatkan dalam masa pandemi seperti ini, pembelajaran kita jarak jauh, tapi diharapkan itu tidak mengurangi semangat Ananda semua untuk tetap belajar ya. Jadi manfaatkan teknologi yang ada untuk mempermudah Ananda untuk menimba ilmu. Jangan dijadikan teknologi yang sudah disediakan oleh orang tua dengan susah payah
itu malah menjadi main game atau atau kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya. Nampak Salman persentase Ibu? Nampak, Bu. Coba baca masalahnya, Man. Mengapa saat kepala beraktivitas cepat sekali rasa lelah dan tulang leher menjadi pegal-pegal? Oke, ya. Jadi ini masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu, kamu dan teman-teman kamu pasti pernah merasakannya. Kenapa kalau misalnya kita beraktivitas, kepala beraktivitas, tangan beraktivitas, dan semua beraktivitas, bagian kepala cepat sekali terasa lelah dan tulang leher menjadi pegal-pegal. Nah, inilah yang akan kalian pecahkan masalahnya. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Ibu sudah membuat kalian dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Siapa nanti aktif ya berdiskusi di dalam kelompok-kelompoknya dan akan Ibu pantau juga. Nah, sebelumnya Ibu mau cek dulu kalian udah download LKPD dan modulnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Jadi sudah paham tugasnya masing-masing kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Jadi urutannya begini, kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Nanti dari jawaban LKPD itu kalian bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang menjadi jawaban dari permasalahan yang di awal tadi, gitu ya. Coba buka LKPD-nya dulu, Nak. Sembari mengerjakan LKPD, kalian boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Boleh dari modul yang Ibu bagikan, ya. Boleh dari buku paket, boleh juga kalian googling, ya. Manfaatkan sumber informasi yang ada. Tangan yang sedang mengangkat barbel, titik tumpunya berada di mana? Mic-nya Citra. Iya, titik tumpunya berada di sikunya. Bertindak sebagai apa lengan bawahnya itu, Nak? Titik kuasa, Bu. Ya, nah coba ingat pelajaran yang tempo hari. Kuasa ada di tengah, itu tuas atau pengungkit jenis keberapa? Pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis kedua. Oke, menurut Citra, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis ketiga, Bu. Iya. Nah, jadi tangan yang mengangkat barbel itu adalah pengungkit jenis ketiga, ya. Jadi Ibu ingatkan kembali ke pelajaran tuas yang tempo hari. Kalau titik tumpu di tengah, ingat ya, kalau titik tumpu di tengah, dia adalah pengungkit atau tuas jenis pertama. Gitu ya. Baru kemudian kalau bebannya di tengah, berarti dia pengungkit atau tuas jenis kedua. Ya. Baru kemudian kalau dia kuasanya di tengah, dia adalah pengungkit atau tuas jenis ketiga. Ya, ke tangan yang mengangkat barbel itu kan kuasanya di tengah kan? Ya. Maka dia masuk ke dalam tuas jenis ketiga. Oke, jawab tuh. Citra satu kelompok sama siapa? Fadli. Ya, kelompok B. Kelompok B mana ini? Kelompok A.
Oke, Citra silahkan. Yang nomor 2 tuh Bu, jenis pengungkit ke-1. Karena titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Oke. Prinsip kerjanya? Pada saat menengadah kepala, otot leher berperan sebagai kuasa, tulang leher berperan sebagai penumpu, dan tengkorak kepala bagian rahang berperan sebagai beban. Oke, bagus sekali. Jadi kepala yang menengadah itu termasuk ke dalam prinsip kerja pesawat sederhana tuas jenis pertama. Nah, ini tadi Citra bilang adalah penerapan dari pesawat sederhana pengungkit jenis pertama. Nah, di mana titik kuasanya? Nah, yang menjadi titik kuasa, yang menjadi kuasa adalah otot leher. Ini yang Ibu tunjuk. Nampak, Nak? Nampak Bu? Oke. Jadi kalau kita urutkan dari paling kiri itu adalah kuasa. Ini otot leher yang menjadi kuasanya. Baru kemudian yang menjadi tumpuan atau titik tumpu yang sering kita bilang sebagai titik tumpu itu adalah ini tulang lehernya. Bisa nampak? Nampak Bu? Oke. Yang menjadi beban adalah kerangka kepala khususnya bagian rahang. Nah, coba perhatikan. Kuasa, titik tumpu, beban. Jadi kalau diurutkan dari kiri, itu yang di tengah apa, Nak? Titik Tumpu. titik tumpu. Nah, kalau titik tumpu ada di tengah, di antara kuasa dengan beban, itu termasuk ke dalam tuas jenis pertama, gitu ya. Nah, penerapannya bagaimana? Seperti yang dibilang Citra tadi, benar. Bahwa otot leher itu bekerja sebagai kuasa, baru kemudian tulang leher atau rangka lehernya bekerja sebagai titik tumpu, dan rangka kepala, khususnya bagian rahang bawah ini bekerja sebagai bebannya, gitu ya. Kaki yang berjinjit kira-kira termasuk ke dalam tuas jenis keberapa, Nak? Tuas jenis kedua Bu, karena beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ya, prinsip kerjanya, Nak? Otot betis berperan sebagai kuasa, betis berperan sebagai beban, dan telapak kaki yang menyentuh tanah berperan sebagai penumpu. Oke, bagus sekali. Jadi kalau diurutkan, beban itu ada di tengah. Saat beban berada di antara titik tumpu dan kuasa, maka itu termasuk ke dalam pesawat sederhana jenis kedua. Begitu ya. Siva paham? Paham, Bu. Oke, Fadli gimana? Bisa? Bisa Bu? Kenapa kepala itu lebih cepat lelah? Dan otot leher kita ini merasa pegal. Kenapa kira-kira ya? Coba kaitkan dengan yang ada di LKPD tadi, kemudian ingat-ingat kembali pelajaran kita tentang tuas. Kaitkan dengan gaya. Nah, di tuas kan ada keuntungan mekanis kan? Ayo kita kembali diskusi ya di WA ya. Ayo diskusi di grup WA ya.
2 menit lagi ya. Bisa? Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bu. Meta, udah dapat kesimpulannya, Meta? Siva? Siva? Oke, bisa kita presentasikan? Coba Zafran dulu. Kira-kira gimana jawabannya, Zafran? Dari permasalahan kita? Menurut saya karena otot lehernya sebagai kuasa, Bu. Terus? Gaya yang dikerahkan besar, makanya jadi pegal. Oh ya. Oke, menurut Zafran tadi begitu ya. Oke, Man, makasih udah ngingetin. Jadi menurut Zafran, kepalanya cepat lelah karena otot leher bekerja sebagai kuasa. Jadi bolak-balik dia bergerak, beraktivitas sehingga menyebabkan lelah. Oke, bisa. Itu salah satu alasannya. Masih ada alasan yang lain. Coba, kelompok siapa nih kira-kira? Gimana, Citra? Lengan bebannya lebih panjang dari lengan kuasa? Ya. Oke, benar. Ya, Meta juga seperti itu. Coba kasih pendapat dulu, Meta. Ya Bu, lengan bebannya lebih panjang. Oke, benar tadi kata Zafran. Karena otot lehernya bekerja sebagai kuasa. Ya, karena ini yang bekerja, maka dia cepat lelah. Nah, kelelahan itu kenapa? Lihat, dari kuasa, ini kuasanya, anggap dari sini. Ini titik tumpunya, tulangnya ini, rangkanya ini, titik tumpu. Jarak lengan kuasa itu, kita ingat kembali pelajaran minggu lalu ya. Jarak antara kuasa, lihat yang Ibu tunjuk ya, Nak.
Jarak dari kuasa ke titik tumpu, ini titik tumpunya. Dari otot sini ke kerangka sini, ini adalah lengan kuasa. Baru kemudian ini beban. Kalau kita proyeksikan berarti dari titik tumpu kemari, ini namanya lengan beban. Mana yang lebih panjang, lengan kuasa atau lengan bebannya? Lengan bebannya. Nah, di prinsip kerja tuas, keuntungan mekanis itu sebanding dengan apa? Dengan lengan kuasa, iya kan? Iya, Bu. Nah, masih ingat nggak waktu main jungkat-jungkit? Pertanyaan Ibu waktu main jungkat-jungkit. Masih, Bu. Nah, waktu main jungkat-jungkit ada anak main jungkat-jungkit dengan ayahnya. Otomatis anaknya nggak bisa ngangkat ayahnya nih. Nah, supaya seimbang kayak mana caranya? Oke, silakan Meta jawab. Ayahnya majuan dikit, Bu, biar seimbang. Ya. Nah, supaya bisa seimbang, ayahnya maju sedikit. Berarti kan jarak anak ke titik tumpu itu kita katakan sebagai lengan kuasa. Nah, jarak dari titik tumpu ke ayah itu lengan beban. Nah, ayahnya maju sedikit ini ke arah titik tumpu. Berarti lengan bebannya bertambah kecil kan? Nah, kenapa bertambah kecil? Supaya dia menyeimbangkan. Nah, kalau dia seimbang berarti keuntungan mekanisnya meningkat. Nah, sama dengan kepala kita itu. Struktur sistem rangka kita membuat bahwa lengan kuasa, yaitu jarak antara otot leher dengan rangka leher itu sangat kecil dibandingkan dengan lengan bebannya. Lengan beban itu dari rangka leher, dari tulang leher ke rahang kita ini. Artinya lengan bebannya lebih panjang daripada lengan kuasanya, sehingga keuntungan mekanisnya kecil. Sehingga kan masih terkait dengan pelajaran minggu lalu. Kalau keuntungan mekanisnya besar, gaya yang digunakan sedikit. Kita gampang memindahkan benda, mengangkat benda gitu ya. Konsepnya ya. Nah, jadi ini sekarang yang di kepala kita ini lengan kuasanya kecil. Berarti keuntungan mekanisnya juga kecil gitu kan. Makanya saat dia beraktivitas, dia cepat lelah. Kenapa? Keuntungan mekanisnya dikit. Gaya yang dibutuhkan itu besar gitu. Bisa? Bisa, paham nak? Kelelahan otot dapat didefinisikan sebagai melemahkan kerja otot akibat aktivitas yang berat. Ini dapat terjadi karena berbagai macam hal, mulai dari aktivitas yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus hingga karena kurang tidur. Otot bisep yang ada di tangan itu, dia terhubung dengan lengan bawah. Nah, saat dia lengan bawahnya itu naik ke atas, berarti kan otot bisepnya itu bekerja sebagai kuasa. Sama otot bisep yang di tangan itu sama seperti otot leher yang ada di belakang leher kita itu. Jadi dia bertindak sebagai kuasa. Makanya kalau lelah kan sering pegel-pegel di sebelah sini gitu kan. Kenapa? Capek dia mengangkat lengan bawahnya ini gitu. Itu ya. Bisa? Lengan kuasa lebih kecil daripada lengan beban, sehingga menyebabkan gaya yang dibutuhkan lebih besar. Hal itu yang menyebabkan leher menjadi cepat lelah. Oke, ya, udah benar kesimpulannya ya. Jadi itulah tadi kesimpulan yang dibuat Citra, yang kalian buat ya. Jadi benar bahwa ketika lengan bebannya lebih besar dari lengan kuasa, itu menyebabkan keuntungan mekanisnya lebih kecil ya. Kalau lengan bebannya besar, keuntungan mekanisnya kecil gitu ya. Jadi dia cepat menyebabkan gaya yang tertumpu di otot leher ini besar gitu, makanya cepat lelah gitu ya. Bisa? Oke, bagus sekali. Diskusi hari ini semua kelompok sudah aktif ya. Sudah baik, sudah bagus. Semoga di pembelajaran berikutnya
kalian juga aktif seperti ini. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada? Ada, oke. Ya, hasil kerjanya sudah bagus, diskusinya sudah bagus. Nanti hasil tulisan kalian kirim ke Ibu ya, dan melalui grup WA kelompok tadi. Oke, sebagai refleksi hari ini, coba manfaat apa yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Coba Meta dulu. Meta sama Fadli. Yang saya peroleh hari ini adalah saya lebih banyak mengetahui tentang pesawat sederhana yang sering kita gunakan sehari-hari di tubuh manusia. Kalau Fadli kayaknya jaringannya nggak bagus nih. Dari tadi keluar masuk. Salman, manfaat apa yang Salman peroleh hari ini, Man? Dari pembelajaran hari ini. Ayo, nggak apa-apa, bilang aja. Jadi saya jadi tahu bahwa kepala cepat lelah, Bu. Karena lengan puasa terlalu pendek. Ya, bisa. Benar ya, karena pendek ya, jadi cepat lelah. Oke. Nah, untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, apakah Ananda sudah bisa menentukan mana titik tumpu, titik beban, titik kuasa pada sistem gerak kalian? Bisa? Bisa, Bu. Oke, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah sudah tercapai ya. Nah, Ibu setelah ini akan mengirimkan link Google Form ya untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Jadi tenggat waktunya sampai besok boleh ya. Nah, untuk minggu depan Ibu tugaskan kalian sampai minggu depan baca-baca ya, literasi mandiri dulu di rumah, baca bukunya, karena untuk minggu depan kita ulangan harian. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Oke, siapa yang mau pimpin doa untuk penutup, Nak? Siapa tadi yang mau pimpin doa? Fadli, coba Fadli. Sebelum kita menutup pelajaran, lebih berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini, luar biasa, semua kelompok sudah aktif. Oke, terima kasih ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, makasih ya, boleh leave.